Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Denis Tisna. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, juga harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif, sehingga akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid yang akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Miftah adalah salah seorang siswa dari kelas 8C. Ketika waktu istirahat, dia bermain bola tanpa kontrol, sehingga berakibat salah seorang temannya tercentang bola karenanya. Berikut skenario penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih sudah ada di ruangan Bapak. Kira-kira tidak alasan Bapak memanggil ke ruangan ini? Yang tidak, Pak. Baik, jadi seperti ini. Kemarin Bapak dapat laporan dari Mas Basmi Indira. Dia menyampaikan ke Bapak laporan bahwa misalnya kemarin dia mendapat pengalaman tidak mengenakan. Kata Indira, ketika istirahat, dia bermain bola sembarangan di kelas sampai akhirnya Indira terkena sepakan bola yang dilakukan. Apakah itu benar nih? Ya, Pak, benar. Baik, mungkin ini mau cerita lagi ke Bapak alasan kenapa Amit ketika istirahat tidak dipakai untuk beristirahat, malah justru bermain bola sembarangan yang berakibat Indira terkena sepakan bola dari ini. Mungkin ini mau cerita ke Bapak alasannya kenapa? Bapak, saya mengaku salah. Saya memang suka bola, tidak tahu kenapa setiap lihat bola saya kepengennya main bola terus walaupun itu di kelas yang bukan kelas tempatnya. Baik, Bapak memaklumi itu Mik ya. Memang setiap orang punya kesukaan, termasuk bermain bola. Itu salah satu hobi Mik ya. Jadi seperti ini Mik. Memang setiap orang punya kelemahan, punya kesalahan, dan selalu pasti berbuat salah. Bapak juga sama, pernah berbuat salah. Kenapa Mik dipanggil ke sini? Supaya kita cari solusi yang tepat, solusi yang baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi yang merugikan orang lain. Coba Mik, pikirkan bermain bola di kelas ketika istirahat, apakah itu bermanfaat Mik? Tidak ada, Pak. Bermain bola ketika istirahat sembari sembarangan main bolanya, apakah itu perbuatan yang baik dan salah? Salah, Pak. Saya sudah memberikan dengan akibat perbuatan saya dan juga membuat teman-teman yang sedang beristirahat di kelas. Baik, mungkin akan mau menceritakan lebih jelas lagi kenapa Mik sampai bermain bola ketika istirahat, padahal bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada itu. Kenapa Mik? Ya, Pak, kebetulan ujian saya sudah habis, jadi saya tidak begitu hadir. Di kelas ada bola, karena saya bersama saya main tendangan bola bersama teman lainnya. Sampai akhirnya muka Indira terkena sembaran bola yang saya tendang meskipun tidak sengaja. Iya, itu tidak sengaja nih ya, tapi itu berdampak merugikan seseorang. Nah, atas kejadian tersebut nih, apakah Mik sudah menyadari perbuatan yang salah? Apakah Mik masih mau melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari ini?
Ya Pak, saya menyadari perbuatan yang salah. Akibat kejadian tersebut, ada orang yang dirugikan dan membuat tidak nyaman suasana kelas. Saya minta maaf, insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Nah, akibat tersebut Bapak semakin menyadari akan lebih paham akan perbuatan bagaimana selanjutnya berbuat. Baik, pengalaman tadi nih yang merugikan orang lain kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, keyakinan kelas apa yang melanggar? Menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas, Pak. Baik, menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Untuk selanjutnya, untuk memperbaiki kejadian tersebut, kira-kira apa yang kita akan lakukan ke depannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali nih? Saya akan memanfaatkan waktu istirahat untuk beristirahat atau pergi ke perpustakaan untuk membaca buku sembari menunggu jam belajar berikutnya dimulai. Saya juga akan memohon maaf ke Indira akibat perbuatan saya yang tidak terkontrol karena kita harus menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas bersama. Alhamdulillah, akhirnya Mir semakin paham dan mengerti. Semoga dari kejadian ini Mir semakin mendapat hikmah agar supaya kita lebih berhati-hati, Mir senantiasa bisa menjaga ketertiban kelas dan menjadi pribadi yang baik. Siap, Mir? Baik, cukup tip. Mungkin Mir sekarang bisa kembali ke kelas untuk beristirahat. Ya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Saya mau izin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid. Saya siswa dari kelas 8C. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perasaan setelah mengikuti bimbingan dari Bapak Haji Andri. Saya semakin sadar untuk senantiasa memperhatikan keyakinan kelas dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Sri, seorang siswi dengan sengaja tidak mengikuti pembelajaran matematika di kelasnya pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Berikut penyelesaian permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi. terima kasih Sri sudah hadir di ruangan Bapak. Sri tahu nggak kenapa Sri panggil ke ruangan Bapak? Tidak, Pak. Baik, jadi seperti ini Sri. Kemarin dapat laporan dari Bu Evi. Beliau ketika mau mengajar matematika di kelas Sri mendapati Sri tidak ada, padahal informasi dari teman-teman Sri hadir. Malah justru mereka menyampaikan Sri malah lebih memilih tinggal di UKS. Mungkin Sri mau menceritakan ke Bapak, apakah itu benar? Iya benar, Pak. Saya membolos di UKS karena saya tidak mengerjakan matematika. Jadi saya membolos dan itu. Seperti itu, karena tidak mengajarkan tugas matematika. Mungkin Sri mau ceritakan lagi ke Bapak alasan kenapa kok Sri sampai nekat memilih di UKS, karena tadi alasan tidak mengajarkan tugas matematika. Mungkin ada alasannya kenapa kok Sri tidak mengajarkan tugas matematika. Siap, Pak. Karena semalam saya main HP dan sampai larut malam, jadi akhirnya saya tidak mengerjakan PR dan pas sampai di sekolah. Oh gitu. Ya, Bapak bisa memaklumi Sri ya, karena mayoritas anak sekarang itu cenderung suka main HP. Nah, Sri dipanggil ke sini, Bapak sama-sama kita bicara untuk mencari solusi yang tepat agar kejadian tersebut tidak terulang kembali Sri ya. Nah, menurut Sri kira-kira dengan perbuatan Sri tidak mengikuti pelajaran matematika, walaupun alasannya tidak mengajarkan kayak matematika, sementara kan kita punya niatan kesekolah untuk belajar, betul tidak Sri? Iya. Nah, kira-kira perbuatan Sri tadi yang tidak ikut pelajaran matematika merugikan tidak bagi Sri? Oke, baik. Kenapa rugi Sri? Karena tidak mendapat nilai dan tidak lebih kurang. Oke, baik. Coba sekarang kita mengingat kembali ke keyakinan kelas kita sudah kita sepakati. Perbuatan Sri yang tidak mengikuti pelajaran matematika, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Saya tidak
bertanggung jawab, dan saya tidak mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang sebelumnya. Ya, Sri sudah menyadari ya ada yang dilanggar pihaknya kelas, yaitu tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas matematika. Yang kedua, tidak mengikuti kegiatan belajar pada waktunya. Baik, terima kasih Sri sudah memahami hal tersebut. Nah, sekarang kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk ada kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah, untuk kedepannya kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya tidak akan menunda pekerjaan dan saya tidak akan menggunakan HP sampai berjam-jam atau berlarut-larut, dan saya akan meminta maaf kepada Ibu Evi selaku guru matematika di kelas, dan saya berjanji akan lebih bertanggung jawab dan menaati keyakinan yang ada di kelas. Alhamdulillah, kamu semakin mengerti, semakin paham apa yang akan dilakukan, harus dilakukan sebagai seorang siswa di sekolah. Baik, terima kasih Sri. Semoga kejadian ini membawa hikmah kepada kita semua agar kita senantiasa memiliki pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang baik. Baik Sri, sekarang Sri boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih Pak. Mari dulu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sri Desa Sabarina. Aku dari kelas 8C. Alhamdulillah, saya telah mengikuti bimbingan dari Bapak Haji Andri. Setelah bimbingan tersebut, saya semakin menyadari betapa pentingnya kedisiplinan dan bertanggung jawab. Semoga pengalaman tersebut selalu menginspirasi saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan semoga menginspirasi teman-teman ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Semoga kalian bisa sadar membolos itu tidak baik. Demikian pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita senantiasa menjadi seorang pendidik yang bisa selalu bijak dalam menyelesaikan masalah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.